Hai guys, welcome back again with Mimi di channel Ankun. Fans si botak Saitama bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas tentang cerita One Punch Man. Setelah Saitama yang tidak sengaja melancarkan pukulannya ke arah Blue dan membuat tubuh cyborgnya mengalami kerusakan yang sangat parah. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One atau webcomic One Punch Man chapter 151 bagian pertama yang bersumber dari website OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di deskripsi. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Ankun sarankan bikin stop video aja dari sekarang. Nah, di chapter 151 bagian pertama ini, Saitama secara tidak sengaja bertemu dengan Blue. Di sisi lain, Child Emperor menemui Dr. Bovoy di dalam markas rahasianya. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan Blue yang seusai menerima pukulan kejut dari Saitama. Efek serangan itu membuat baju tempur cyborgnya mengalami kerusakan yang sangat parah. Saitama segera menghampiri remaja pahlawan itu dan meminta maaf atas ketidaksengajaannya tadi. Blue baru sadar jika orang yang menyerangnya barusan ternyata adalah si botak. Kejadian itu membuat Saitama jadi langsung berkeringat. Dia takut jika dengan ulahnya barusan membuatnya harus untuk membayar kerusakan dari baju tempur milik Blue. Sambil mencoba untuk tenang, Saitama juga teringat dengan pemuda itu yang sebelumnya pernah saling bertemu. Blue pun mencoba untuk berdiri. Dia akan menganggap jika kecelakaan barusan adalah bagian dari aktivitas kepahlawanan mereka. Maka dari itu, Blue sendiri juga tidak akan menyalahkan si botak. Efek pukulan dari Saitama memang membuat baju tempurnya mengalami kerusakan, tapi kondisinya sendiri masih baik-baik saja. Melihat pemuda itu tidak terluka, si botak berusaha untuk kabur dan mengucapkan salam perpisahan. Tujuannya agar dia tidak terlibat dalam kondisi yang lebih buruk. Tapi sialnya, Blue meminta Saitama untuk berhenti. Melihat situasi pertempuran yang mereka hadapi, Blue pun menawari Saitama untuk saling bekerja sama. Menurutnya dua pahlawan akan lebih baik dalam menghadapi musuh kuat yang muncul. Saitama pun bertanya, di mana keberadaan musuh kuat yang dimaksud? Karena bencana robot maupun monster yang menghampirinya selama ini, tidak ada satupun yang kuat juga. Blue mengaku jika dia tidak tahu pastinya di mana. Tapi dia merasa yakin jika musuh mereka pasti ada yang kekuatannya di atas rata-rata. Dia sendiri memang sudah kehilangan baju tempurnya. Meski begitu, Blue mengaku jika dia masih bisa bertarung. Namun sambil terus berusaha kabur, Saitama malah memberikan ucapan perpisahan. Menurutnya, pemuda tersebut juga harus segera mengevakuasi diri. Apalagi jika mereka sampai bertemu lagi, maka kondisi itu akan sangat berbahaya. Melihat omongannya nggak dianggap, Blue pun meneriaki si botak dan memohon agar dia juga bisa melakukan sesuatu. Dia tidak ingin ditinggalkan begitu saja. Melihat kondisi tersebut membuat Saitama terdiam dan nunjukin ekspresi datarnya itu guys. Kayaknya Saitama bakal mengalami nasib sial lagi nih. Bener gak? Scene berpindah ke sudut kota yang lain. Diperlihatkan Pigat yang menerima serangan dari seekor monster kepiting. Pahlawan kelas S itu mencoba melindungi para pasukan Neo yang diam di belakangnya. Pigat sepertinya belum begitu sadar guys jika para pasukan Neo tersebut telah berada di bawah kendali dari kostum yang mereka kenakan. Sambil terus melindungi mereka semua, Pigat memakan tubuh robot yang dia kalahkan. Namun tiba-tiba dia terkena tembakan dari dua robot yang menyerang dari belakang. Pahlawan kelas S tersebut mengaku kelelahan, memakan para bangkai robot yang menyerangnya terus-terusan. Lalu monster kepiting dan dua robot tersebut menyerang Pigat secara bersamaan. Beberapa saat kemudian, pahlawan kelas S itu berhasil mengalahkan mereka semua. Sambil terus memakan bangkai monster dan robot-robot yang telah dia kalahkan, Pigat tidak menyangka jika para lawannya tadi telah mensinkronasi serangan mereka. Itulah yang membuatnya punya firasat aneh soal pertarungan ini. Menurutnya, para monster dan robot-robot itu tidak ada satupun yang mentarget para pahlawan Neo. Namun kali ini malah justru para pasukan Neo itulah yang menyerangnya terus-terusan. Berbagai pukulan terus dia terima. Pigat sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun efek serangan ini membuat kepalanya menjadi agak jernih karena kehilangan darah. Tapi menurutnya para pasukan Neo ini juga lumayan kuat. Dan Pigat sendiri juga tidak bisa memakan mereka. Scene kembali berpindah. Kali ini diperlihatkan Bang dan Charanko yang melihat para pasukan Neo berjalan menyusuri jalanan kota. Dari balik gang, Bang merasa jika perilaku dari para pasukan Neo itu seperti berubah dan mereka malah makin terlihat seperti gerombolan robot. Sambil berjalan pergi, Bang bertanya kepada muridnya,
Apakah dia juga memperhatikan jika angin perubahan sedang bertiup? Bang pun meminta muridnya tersebut untuk segera kembali ke dojo sebelum cuaca berubah menjadi lebih dingin. Dia merasa jika para pahlawan sedang kalah jumlah, Bang sendiri akan mencoba menghadapi bencana yang ada, meskipun saat ini dia baru saja pensiun. Bang penasaran, berapa lama lagi dia harus terus mendorong tubuh tuanya ini untuk menghadapi bencana yang muncul. Scene berpindah lagi, kali ini diperlihatkan Cal Emperor yang mendatangi markas rahasia milik Dr. Bovoy. Melihat kedatangan bocah jenius tersebut, Dr. Bovoy berkata jika dia tidak akan merubah pendiriannya sejak terakhir kali mereka bertemu, karena ini demi perdamaian dunia. Dr. Bovoy mengaku jika dia tidak bisa memikirkan hal lain kecuali dia sudah tidak bisa percaya lagi dengan bocah tersebut. Menurutnya Cal Emperor bisa menjadi anjing untuk asosiasi pahlawan. Namun sambil menunjukkan tatapan stresnya tersebut, Cal Emperor bertanya, apakah dokter tersebut yang mengerahkan para pasukan robot yang menyerang perkotaan? Dr. Bovoy bertanya balik, konfirmasi macam apa ini? Apakah bocah tersebut akan percaya dengan apa yang akan dia katakan? Jika begitu, Dr. Bovoy akan menjawab, jika ini semua demi perdamaian. Mendengar ungkapan tersebut membuat Cal Emperor naik pitam. Menurutnya, dokter itu belum menjawab pertanyaannya dengan benar. Dr. Bovoy kembali bertanya, apakah bocah tersebut selalu bertingkah bodoh seperti ini? Menurutnya, jika Cal Emperor ingin dia mengatakan kalau ini bukan perbuatannya, maka lebih baik bocah tersebut pulang saja. Karena dia tidak punya waktu untuk menghadapi pertanyaan, kenapa ini semua dia lakukan? Mendengar jawaban tersebut membuat Cal Emperor seperti terhina. Menurutnya, jika dokter itu tidak melakukan invasi robot-robot ini, maka dia tinggal bilang tidak melakukannya. Sesimpel itu. Karena dari balik layar monitornya sendiri, Dr. Bovoy juga telah melihat berbagai sisi perkotaan yang telah dihancurkan dari serangan-serangan tersebut. Cal Emperor bertanya, kenapa dokter itu tidak melakukan apapun dan kenapa dia tidak menghentikannya? Meski mereka selalu berkata dilihat banyak orang, jika ini bukanlah perbuatannya, jika dokter tersebut memanggil dirinya sebagai pahlawan, harusnya Dr. Bovoy bekerja sekarang. Dan kenapa dokter itu hanya diam? Harusnya jika orang itu masih menjadi manusia dan memiliki emosi di dalam dirinya, tubuh Dr. Bovoy harusnya sudah tergerak untuk melakukan sesuatu. Tapi dokter tersebut menjawab, jika bocah itu telah melontarkan banyak argumen dan mengutarakan perasaannya, maka Cal Emperor telah kehilangan akal sehat. Sambil berkeringat dan frustrasi, Cal Emperor mengaku jika dia sudah tidak dapat menahan diri lebih dari ini. Kedatangannya ke sini dengan persiapan untuk menyerang jikalau pembicaraan mereka tidak memungkinkan. Namun menurut Dr. Bovoy, aksi dari bocah tersebut hanyalah buang-buang waktu saja. Sambil memelototi dokter tersebut, Cal Emperor bertanya balik, berapa lama lagi Dr. Bovoy akan terus berdebat tak berarti seperti ini? Dia memintanya untuk berhenti. Cal Emperor juga bertanya, siapa pelaku dari insiden serangan invasi ini? Menurutnya ketika dia sedang frustasi, Cal Emperor benar-benar berpikir kalau Dr. Bovoy itulah akar dari semua kejahatan ini. Karena yang Dr. Bovoy lakukan hanyalah penelitian, pengembangan, dan melakukan eksperimen saja. Dia bahkan tidak ingat jika dokter tersebut pernah melakukan sesuatu berguna bagi masyarakat. Menurutnya dokter itulah yang selalu bertingkah seperti anak kecil, mengembangkan senjata pamungkas yang dia pikirkan dan menyusun rencana untuk impiannya sendiri. Akhirnya Cal Emperor menemui Dr. Bovoy. Benarkah semua insiden ini adalah ulah dari dokter tersebut? Sayangnya scene cerita manga One chapter 151 bagian pertama telah berakhir. Oke guys, itu tadi review cerita manga One chapter 151 bagian pertama yang isinya memperlihatkan Cal Emperor yang melabrak Dr. Bovoy soal insiden invasi robot yang menyerang kota saat ini. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya ada mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enko yang kurang pas, Enko mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One selanjutnya.